Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersyukur kita panjatkan pada Allah SWT karena tanpa rahmat dan kehendaknya kita tidak akan bisa mimpi dan ketemu di dunia ini. Dan juga salam kita panjatkan yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga yang saya hormati Habib Hani Hamida Gus Allah Gus Ami Mimiran dan juga keluarga dalam yang saya hormati juga penonton hormati dan terutama untuk Mas Rizky selaku Dewan Mapping dan juga yang saya hormati dokter saya dan juga teman-teman saya. Jadi mengenalkan nama saya Raffi, jadi saya akan menjelaskan Sulaiman bab ke-8. Jadi sini ada 3 cabang. Cabang pertama kita akan membahas tentang Ma'ul Hayat. Apa sih itu Ma'ul Hayat? Jadi Ma'ul Hayat itu adalah angka keabadian. Jadi ceritanya pada satu hari Raja Jin itu memberikan sebuah hadiah kepada Nabi Sulaiman, yaitu Ma'ul Hayat atau keabadian. Jadi efek Ma'ul Hayat itu ialah menghilangkan penyakit. Jadi misalnya Anda punya penyakit, Anda minum, Anda langsung hilang penyakitnya. Lalu merubah penampilan kita awet muda, lalu akan kekal hingga kiamat. Lalu si Nabi Muhammad Sulaiman ini tuh kayak ngaku minum atau enggak. Karena dulu dia tuh bertanya pada satu menterinya itu bernama Asad. Salah satunya menjawab iya atau supaya ya, tampil muda gitu sampai hidup kekal sampai kiamat. Lalu bertanya lagi kepada salah satu menterinya juga itu Burung Ukap. Lalu si Burung Ukap ini pun menjawab sama dengan Asad. Lalu si Nabi Sulaiman itu bertanya lagi kepada Burung Ukap. Tapi Nabi Sulaiman itu bertanya lagi kepada si Burung Ukap. Akhirnya si Burung Ukap ini untuk menyarankan untuk bertanya kepada si Landa. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mengutus kuda untuk memanggil si Landa di hutan. Awalnya si Landa itu nggak mau, jadi kuda itu kembali tanpa membawa hasil. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mengutus ke anjing dan berkata bahwa si Landa dengan paksa, nanti dengan paksaan ataupun tidak. Ini datang si anjing itu ke Landa, begitu berhasil lah menuju Landa. Ini sudah sampai ke tempat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya kepada si Landa, apakah aku akan minum air Ma'ul Hayat ini? Akhirnya dia pun menjelaskan tentang positif negatifnya. Positif itu seperti yang di atas tadi, sedangkan negatif itu akan ditinggal istri, sahabat, teman-teman dan lain-lain. Akhirnya pun Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk tidak meminum Ma'ul Hayat. Dan hikmah yang bisa kita ambil, janganlah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Lalu ada cerita tentang bahwa Nabi Sulaiman ingin memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Jadi Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, semoga aku dapat memberikan rezeki kepada semua makhluk hidup selama 1 tahun. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak menyerah. Dia selalu doa. Akhirnya meminta hanya 1 hari saja. Akhirnya itu pun dikabulkan. Jadi Nabi Sulaiman sama caranya sabdanya itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu memasak selama 40 hari. Bayangkan masak 40 non-stop. Nah, supaya nggak basi, supaya nggak dingin, Nabi Sulaiman itu memintakan supaya angin itu tidak meniupnya, jadi makanan tetap enak. Lalu kan dah sama udah jadi. Akhirnya itu dipilih yang hewan laut dulu atau udara dulu. Akhirnya Nabi Sulaiman pun memilih hewan laut dan datang ikan paus. Ternyata ikan paus itu makan semua makanannya sehingga habis. Bahkan ikan pausnya pun masih kelaparan, masih belum kenyang. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bersujud kepada Allah. Terus ada bahwa kayak sama ini tidak dapat menandingi rezeki yang Allah berikan. Lalu ada 10 hewan yang masuk juga, yaitu burungnya Nabi Sulaiman, lalu burung hudhudnya atau Bilqis, lalu semutnya Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, lalu anak sapi dari Nabi Ibrahim, lalu kambing Nabi Ismail, lalu anjing dari Ashabul Kahfi, lalu hima atau keledainya Nabi Uzair alaihissalam, lalu onta Nabi Soleh, dan juga ikan paus Nabi Yunus. Lalu di
sini ada cerita tentang malaikat Israel yang pertama ke rumahnya Nabi Sulaiman. Jadi cerita itu ada pemuda yang sedang bercakap-cakap pada Nabi Sulaiman di rumahnya. Tiba-tiba datang tamu ini adalah malaikat Israel. Tapi saat itu pemuda itu nggak tahu siapa. Jadi si tamu itu menatap si pemuda dengan tatapan yang tajam. Lalu si pemuda pun merasa ketakutan. Akhirnya si malaikat maut ini pergi. Lalu si pemuda itu pun tanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapa itu? Lalu Nabi Sulaiman itu menjawab itu adalah malaikat maut. Lalu si pemuda pun ketakutan bahwa malaikat maut itu akan menjemput nyawanya. Akhirnya si pemuda ini meminta supaya Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk menerbangkannya ke negeri Cina. Walaupun awalnya itu tolak karena gimana lagi maut tuh nggak bisa tolak. Tapi akhirnya dengan paksa kayak sebulan untuk minta ke Nabi Sulaiman itu pun dijalankan langsung ke negeri Cina kan. Maka malaikat maut itu balik lagi. Habis itu bercakap-cakap lah. Tadi kamu kenapa menatap pemuda itu? Lalu malaikat maut itu menjawab. Jadi sebenarnya itu aku tuh kebingungan. Aku diperintahkan Allah untuk menyebut nyawa pemuda itu di Cina. Padahal aku jelas-jelas melihat pemudanya di rumahmu. Itu jawab malaikat maut. Akhirnya di sini kita tahu bahwa maut itu tidak dapat ditangkis, tidak dapat kita hindari. Lalu tentang menangkap iblis. Jadi Nabi Sulaiman itu sempat memohon untuk menangkap iblis supaya manusia tidak melakukan maksiat. Tapi Allah itu menolaknya karena Allah berkata, jika kamu menangkap iblis maka tidak ada kebaikannya. Tapi Nabi Sulaiman itu tetap memohon. Akhirnya dikabulkan. Bismillah, tangkaplah iblis. Lalu mendoakan dan ditangkap tuh iblisnya. Ini walaupun Nabi Sulaiman itu memasak 5 sapi, 1000 unta, 1000 kambing itu tetap itu memasak kayak bekerja hasil usahanya. Jadi yang makan itu dibagikan ke penduduknya, ke bala tentaranya, sahabat-sahabatnya. Jadi dia tuh tetap kayak sederhana gitu hidupnya. Dia tuh merajut tas, itu dijual. Jadi pada suatu hari dia tuh merajut tas kan. Dia tuh pengen jual tuh sama anak buahnya dibawa ke pasar. Ternyata pasar itu tutup. Akhirnya balik lagi. Jadi Nabi Sulaiman hanya minum saja. Tapi pas balik lagi besoknya ternyata pasarnya pun juga tutup. Ternyata sama itu pergi ke makam. Jadi mereka itu tidak bergeraknya mencari nafkah. Jadi tutup semua. Jadi kalau tanpa iblis itu kita tuh tidak bergerak untuk nafkah. Jadi kita punya nafsu, punya semangat bekerja. Jadi kita cuma di makam nangis, sholat gitu. Itulah maka akhirnya pun Nabi Sulaiman itu membebaskan iblis dan akhirnya dunia pun kembali seperti semula. Jadi sekian dari saya tentang Sulaiman. Apa saja ada salah penjelasan, jika ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.